Sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang hari ini pemirsa berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan berjalan singkat dengan agenda pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Penggugat yakni Subhan Palal menegaskan seluruh dokumen dan bukti telah dipersiapkan untuk dibuka pada tahap pembuktian. Ia juga mengungkapkan kekecewaan terhadap perbedaan data pendidikan Gibran di situs resmi KPU yang menyebutkan pendidikan terakhirnya adalah S1. Mundur. Senyum si Gibran. Emang sengaja. Sengajanya. Bapaknya mau ngomong dulu bentar ya. Ya, jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang jadi jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik. Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa, Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Ini kalau sampai double ya. Ini kan Iya. kenapa dari KPU juga institusi negara apa Iya. permasalahan sampai kenapa jaksa hadir permasalahannya? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak. nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti emang permasalahan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknis ya. Iya, itu. Bukan ada tendensi Gini, apa begitu. kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib, bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini caranya? Ya kan? Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi bisa identitas lagi. Nah, Gitu ya. ini peristiwa ini baru. Saya juga belum pernah ngalami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya? Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu. Ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh, saya. Pengalaman Bapak, kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa, Pak? Takut ya? Waduh, masa takut sih? Mau nggak ada saya kok takut. Pak, upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Palal selanjutnya, Pak? Pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja. Ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga? Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa dua kuasa gitu? Itu putusan. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Oke. Ya. Mengingat kami sudah mendatangi Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan yang sangat begitu menarik ataupun video tentang sidang di kasus ijazah palsu Joko Widodo. Di sini teman-teman kita teruskan, di sini disampaikan, kita lihat bagaimana dan apa yang menjadi komentar ataupun tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut tadi tentang sidang kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman kita teruskan, di sini kita lanjutkan, di sini disampaikan sekarang negara Indonesia penuh dengan yang namanya kepalsuan. Di sini disampaikan oleh netizen teman-teman bahwasanya sekarang negara kita itu dipenuhi dengan yang namanya kepalsuan ataupun kebohongan ya. Dan ini dari mantan presiden saja sudah mulai melakukan yang namanya pembohongan, dan yang dilakukan ini bukan hal masalah kecil, tapi ini memang pelanggaran besar bagi negara kita, karena
yang dia bohongi itu adalah tentang ijazah, bukan surat-surat biasa, tapi ini sudah surat-surat resmi. Nah, di sini teman-teman disampaikan bahwasanya anak dan bapak sama-sama rakus penipu rakyat, sama-sama tidak punya ijazah, berlomba-lomba mengeruk uang negara demi memenuhi politik dinasti walaupun merusak demokrasi. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat komentar dari para netizen, apa yang mereka sampaikan di sini ya. Mereka sekarang telah menilai dan memberikan penilaian terhadap Jokowi dengan si Gibran. Katanya di sini, anak dan bapak sama saja rakus penipu, sama-sama tidak punya ijazah, berlomba-lomba untuk mengeruk uang negara. Nah, sekarang Jokowi dan Gibran ini sekarang sudah, ataupun masyarakat sekarang sudah mulai membenci ya, ataupun mereka sekarang sudah tidak mulai cocok dengan sikap dan perbuatannya si Jokowi dengan si Gibran ini karena gara-gara permasalahan kasus ijazah palsu. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan lagi, ya, cepat makzulkan wapres penuh kepalsuan dan kebohongan rakyat Indonesia. Jangan sampai redup, gaungkan kebenaran demi bangsa dan negara yang diobok-obok manusia rakus. Nah, seharusnya ataupun seharus anak malu melihat bapak menggunakan ijazah palsu, ujung-ujung dia juga jasa palsu ya. Keluarga apapun kayak gini, para jenderal bersatu, bapak singkirkan keluarga yang RDK jelas ini. Nah, kemudian teman-teman, apakah Indonesia yang ingin berdaulat ya akan memilih seorang kena kurap raga dan jasmaninya sudah jasmanianya sudah puas, presiden 2 periode mau mencalonkan diri lagi di 2029, benar-benar haus dengan yang namanya kekuasaan. Nah, bapaknya masalah ijazahnya, makanya anaknya itu juga dinasti agar tidak terseret ke kasus korupsi. Makanya dipaksakan anaknya jadi wapres negara. Kemudian teman-teman di sini disampaikan lagi di sini, adu negara sebesar Indonesia ini ya didampingi sekolahnya ataupun dipimpin sekolahnya tidak jelas, ya bermasalah aneh, harus teliti negara, bukan se-RT. Nah, teman-teman, kemudian lagi di sini, percaya saja, walaupun ijazahnya Gibran palsu dan EMG Gibran ini hanya tamatan SD negeri Solo, di bangku SMP dikeluarkan dari sekolah SMP karena Gibran permainkan narkoba oleh Jokowi. Waktu itu wali kota Solo membawa Gibran ke Singapura untuk direhab sambil kursus bahasa Inggris di Singapura. Jadi walaupun ijazah Gibran palsu dan tidak sah, Jokowi tetap kuat dengan kekuatan uang hasil korupsinya. Jokowi bisa merubah dan membayar hakim dan jaksa dengan ratusan miliar agar supaya Gibran bebas dari ijazah palsu juga. Nah, kemudian kita lihat lagi komentar dari para netizen di sini, teman-teman, disampaikan, insya Allah Gibran juga ijazahnya palsu. Semoga dengan bapaknya lahir dari keluarga pembohong, semoga hakimnya punya nurani berpihak kepada kebenaran, yaitu kepada suara rakyat. Nah, kemudian teman-teman, katanya di sini, kabarnya anak bapak mau mencalonkan diri tahun 2029 jadi pres dan wapres. Astagfirullah, mau dibawa kemana bangsa dan negara kita ini. Nah, kemudian teman-teman, kita lanjutkan di sini disampaikan, sidang seperti bagaimanapun tidak akan mampu memberi keputusan untuk ijazah Gibran dan Jokowi. Jika Gibran tidak segera ditenggelamkan, maka Indonesia tercinta ini akan terus jadi ladang empuk pemimpin-pemimpin hasil naturalisasi, sementara para sarjana asli tak dihargai sama sekali. Jadi teman-teman, beginilah kalau negara yang mementingkan cuan lebih dari segalanya, dokumen yang gak beres pun jadi beres, yang penting ada cuannya. Jadi teman-teman, kalau berita ini benar, segerakan ditindaklanjuti, ya, lengserkan segera. Nah, dikatakan lagi di sini teman-teman, UGM, KPU, Hakim, Polisi, Prabowo, ya, temakan jasa Jokodok tidak berdaya, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke pengadilan rakyat, ke rakyat, karena semua pejabat tinggi sudah busuk, semua harus dibuang. Nah, dari awal harus diperiksa kenapa sudah berjalan di bungkit, banyaknya orang mau dapat kursi. Nah, apa kita rela negara sebesar ini dipimpin oleh orang yang ijazahnya tidak jelas dan kemampuannya pun tidak teruji?
Apa negara ini kurang orang pintar? Semoga berpikir jernih demi masa depan bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, rakyat Indonesia hati-hati dan waspada lihat yang suka kritik, kebencian, adu domba dan provokator. Banyak dari imigran Yaman, partai politik yang kalah di Pilpres dan orang-orang bayaran negara luar yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Mereka sengaja mengadu domba rakyat pribumi Indonesia. Nah, teman-teman, orang-orang yang mendukung Roy Suryo kelihatan bodohnya ya. Dan orang bodoh itu paling mudah diprovokasi masalah ijazah, yang diprovokasi sama orang mantan narapidana, dan orang-orang yang tidak dipakai oleh pemerintah. Kok pada percaya pikir secara waras bro? Mau kerja di PNS, BUMN, swasta harus pakai ijazah, apalagi sampai jadi pejabat. Salam akal sehat dan salam akal waras. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan. Di sini disampaikan cepat ataupun ini sudah masuk daftar intelijen dan tidak lama lagi pasti diciduk aparat negara karena provokasinya sangat bahaya, mempengaruhi rakyat Indonesia berpikiran negatif terhadap pemerintah, dan nanti bisa ketahuan siapa orang di belakang ini. Nah, kemudian teman-teman, kita lanjutkan. Di sini disampaikan bahwa Jokowi merasa dicintai rakyat sebesar 83%, sehingga dengan sombongnya mempergunakan kesempatan untuk menjadikan anak-anaknya jadi pejabat tinggi negara. Nah, kemudian teman-teman, di sini Joko Widodo berani melindungi ijazahnya yang tidak ada hingga rela mengeluarkan uang udah 12 triliun, hanya rakyat yang bisa membuktikannya. Nah, kemudian teman-teman, disampaikan di sini kayaknya cocok deh negeri ini dikasihkan aja keluarga Mulyono Pinocchio, nanti jadi negara kerajaan Nusantara. Nah, setiap pemalsu dokumen yang dipakai untuk syarat administrasi jadi calon pejabat negara harus dihukum dan diadili karena menipu negara dan rakyat NKRI dengan dokumen palsu. Nah, di sini teman-teman, hakim itu dari bahasa Arab, hak itu benar. Kim itu lurus di Konaha, hakim kaya jalannya ular B3, contoh di PN Jak kampus di Jaksel, di Depok, di Solo. Apakah akan seperti itu? Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.